Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A? Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara kita, yang telah mengatur segala urusan kita di dunia, urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjuki hidayah pada kaumnya sehingga kaumnya menjadi kiblat untuk masyarakat di seluruh dunia tentang bagaimana pola hidup yang mereka jalani. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai belajar kembali dan saat belajar ini kita berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah, dan semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Baik, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan sedikit tentang keistimewaan pada penciptaan onta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Kemarin kita sampai punuk onta, ya.
punuk onta ini di sini terdapat banyak lemak. Jadi onta menyimpan banyak sekali lemak di dalam tubuhnya yang berfungsi sebagai penahan panas di padang pasir dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi onta itu meskipun di padang pasir selama berhari-hari nggak makan, nah itu dia tetap kuat, masih sanggup berjalan. Nah kemudian onta juga bisa bertahan selama beberapa hari tanpa minum. Nah kan kita tahu sendiri ya anak-anak bahwa di padang pasir itu sangat jarang sekali ada tumbuhan atau didapati minuman atau sumber air begitu. Nah jadi onta itu bisa sekali minum yang banyak sampai sepertiga berat badannya, kemudian setelah itu dia nggak minum selama beberapa hari. Nah padahal kalau misalnya hewan-hewan yang lain itu paling nggak sehari sekali itu dia harus minum, tapi kalau onta bisa beberapa hari nggak minum. Dan nggak minum itu bukan berarti terus ontanya lemes gitu ya, kayak kita kalau nggak minum seharian terus lemes gitu. Onta itu nggak seperti itu, meskipun nggak minum dia tetap kuat berjalan melewati padang pasir. Nah tanpa makan dan juga tanpa minum selama beberapa hari. Nah kemudian kita melihat ke kakinya onta. Nah ya kita bisa lihat di sini kakinya onta seperti apa bentuknya. Nah kaki onta, nah kita fokus di telapaknya ya. Oke. Nah kita lihat kakinya onta, kita lihat di telapak kakinya ya. Telapak kakinya onta ini lebar dan kulitnya tebal. Nah telapak kaki yang lebar ini membantu onta agar ketika dia berjalan di padang pasir itu dia tidak terperosok. Terperosok itu kakinya masuk ke dalam pasir gitu ya. Nah kan padang pasir itu kalau misalnya ada orang jalan di padang pasir, nah itu kan kadang kakinya masuk gitu ya, masuk sampai ke pasir. Nah kalau onta dia meskipun badannya besar kan berat, tapi kakinya lebar, jadi dia tidak terperosok ke dalam lautan pasir, ke dalam padang pasir. Jadi dia bisa dengan mudah berjalan di padang pasir. Nah kemudian telapak kaki yang kulitnya sangat tebal ini juga menjaga agar onta itu tidak merasa kepanasan kakinya ketika menginjakkan di padang pasir. Nah karena pasir itu kan kalau terkena sinar matahari yang lama gitu, nah itu pasirnya itu bisa panas gitu ya. Pasir itu bisa panas karena sengatan matahari. Jadi telapak kakinya onta yang menggelembung itu melindungi onta agar tidak merasakan panas ketika melangkahkan kaki di padang pasir saat siang hari. Dan juga tidak merasakan sangat kedinginan ketika di padang pasir itu lagi suhunya dingin gitu. Karena suhu dingin di padang pasir itu sangat dingin, melebihi suhu dingin yang kita rasakan di Indonesia. Nah kemudian kita melihat onta mempunyai bulu yang lebat agar tidak merasa kedinginan saat di musim dingin dan tidak merasakan kepanasan di musim panas gitu. Onta itu bisa meminum air yang asin. Jadi onta itu bisa meminum air tawar dan juga air asin. Begitu Allah menciptakan cara kerja ginjalnya onta yang berbeda dengan makhluk yang lain, di mana makhluk lain itu belum tentu bisa minum air asin, tapi kalau onta bisa minum air asin bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, seperti yang kemarin Ustazah jelaskan, onta itu bisa memakan kaktus ya, bisa memakan tanaman kering, dan juga onta itu bisa meminum air asin. Kita lanjut lagi ke
ekornya onta. Nah, ekornya onta itu bulunya lebat ya. Ekornya onta itu bulunya lebat. Nah, maka dari itu ekor dengan bulu yang lebat ini menghalangi pasir masuk ke duburnya onta gitu. Jadi lobang-lobang yang kalau misalnya onta itu lubang hidung, lubang telinga, terus kemudian duburnya, nah itu benar-benar Allah lindungi agar tidak terkena pasir. Onta itu mempunyai ingatan yang sangat kuat. Nah, jadi onta itu tahu di mana misalnya dia meminum, misalnya dia minum air gitu ya, minum air di suatu kawasan. Nah, kemudian dia safar berjalan gitu. Nah, dia itu tahu, masih ingat tempat air di mana dia pertama kali minum. Jadi onta itu mengingat di mana dia itu bisa minum air gitu. Jadi onta itu ingatannya sangat kuat. Nah, disebutkan di salah satu hadis Nabi bahwa ketika hadis Nabi ini ketika itu ada seorang sahabat nanya gitu kan, kalau misalnya ada onta tersesat, nah itu kan kalau kambing, ada kambing tersesat gitu kan, nah nggak tahu siapa yang pemiliknya, nah itu boleh diambil. Nah tapi kalau onta Nabi bilang ya apa urusanmu dengan onta gitu kan, dia bisa cari makan sendiri dan dia bisa cari minum sendiri, nggak usah dipiara, nanti biar sampai dia ketemu sama pemiliknya. Jadi begitu. Jadi onta itu makhluk yang sangat mandiri gitu ya. Dia bisa cari minum sendiri, bisa cari makan sendiri. Jadi bahkan tanpa dipelihara pun onta itu bisa hidup gitu. Apalagi hidupnya di padang pasir gitu ya, dimana tidak semua makhluk bisa bertahan hidup di padang pasir. Nah, dan kalau misalnya kambing itu kan dia nggak bisa gitu kan tinggal di padang pasir gitu, dia harus dipelihara, dikasih minum, intinya dijaga, karena kalau tidak dia bisa dimakan oleh serigala gitu kan. Nah kalau onta itu ya sudah, biarkan saja begitu gitu. Nah itu kira-kira maknanya seperti itu dalam suatu hadis Nabi. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu. Nabi menjelaskan bahwa ketika ada onta tersesat, maka ya sudah, dibiarkan saja, karena dia bisa cari minum sendiri dan bisa cari makan sendiri, dan mungkin bisa jadi dia juga bisa menemui pemiliknya kembali, karena onta itu mempunyai ingatan yang sangat kuat gitu. Nah baik anak-anakku sekalian, insya Allah ini kita sudah membahas keistimewaan tentang onta. Semoga yang kita bahas hari ini bisa menambah ketakjuban kita pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tahu semua bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan tidak ada tujuan yang main-main, tidak asal-asalan dan juga tidak main-main. Dan Allah menciptakan semua ciptaannya yang ada di dunia ini dengan maksud, yaitu dengan tujuan yang jelas gitu, untuk membuktikan kepada manusia bahwa Allah itu maha pemberi rizki, Allah itu maha pemelihara, Allah itu maha menjaga segala hal yang ada dalam genggaman kekuasaannya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah tahu, dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baik anak-anakku sekalian, kita sudahi dulu video belajar kali ini. Kita tutup dengan doa dan juga kafaratul majelis.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.